Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairun nas anfa'uhum linnas. Bertemu lagi di channel terviral sejagat raya. Baiklah kawan-kawan, bolehkah kita mengurangi saringan ya pada mesin depot air minum isi ulang ketika air yang kita gunakan itu normal atau bisa dikatakan jernih dan bagus? Jawabannya itu boleh ya. Tapi ada beberapa komponen yang harus diperhatikan ya. Ketika ketika kita melakukan cek lab ya, air yang akan digunakan menjadi bahan baku dan hasilnya itu bagus ya, maka saringan yang digunakan pada mesin depot air minum isi ulang itu boleh dikurangi. Tapi ingat, ada beberapa komponen yang harus diperhatikan dan dikuranginya juga jangan terlalu banyak. Nah, di sini saya akan jelaskan eh, komponen atau media yang harus tetap ada itu. Yang pertama ya, itu karbon aktif. Itu harus ada, harus tetap ada. Dan itu adalah komponen terpenting selain untuk menghilangkan bau yang terdapat dalam air atau bau sisa dari pompa air kita yang kita gunakan itu akan tersaring oleh karbon aktif. Maka karbon aktif itu harus tetap ada dan itu dipisah, tetap satu tabung menyendiri ya. Kalau kita menggunakan dua tabung FRP, maka satu tabung FRP itu diisi penuh oleh karbon aktif ya. Nah, satu tabung yang lainnya itu diisi oleh yang satu pasir aktif, yang kedua pasir silika, dan yang ketiga itu zeolit. Ya. Jadi kita menggunakan 4 media ya ketika memang air yang kita gunakan itu betul-betul masih bagus, jernih dan belum tercemar oleh polusi ya atau apa namanya limbah ya, seperti di Tasik, di Bandung juga masih ada, itu di Ciwidey, terus di Lembang itu kan airnya masih jernih ya, belum terkontaminasi. Nah, itu boleh saringan depot air minum isi ulang itu dikurangi. Nah, menggunakan 4 media. Yang pertama itu dipisahkan karbon aktif, tetap satu tabung FRP, dan satu tabung yang lainnya itu diisi oleh pasir silika, pasir aktif, dan zeolit. Jadi 4 media yang kita gunakan. Nah, setelah tabung FRP itu kakak pasang housing satu ya. Itu untuk menyaring sisa-sisa dari tabung FRP ya. Satu housing, lalu masuk ke apa namanya tandon penampungan atau bahan baku. Biasanya itu stainless. Ya, ada juga yang tidak menggunakan stainless. Jadi dari tabung penampungan yang besar itu ke tabung yang lebih kecil. Itu biasanya stainless atau bisa juga tandon biasa. Nah, dari bahan baku itu kakak bisa menggunakan cukup 6 housing ya. Jadi nggak 9, nggak 7, cukup 6. Karena apa standarnya itu emang 6. Cuman di sini dilebihkan satu housingnya karena untuk jaga-jaga. Ya, jadi dari penampungan bahan baku yang dari stainless itu
itu kakak pasang 6 housing ya. Isinya itu karbon block satu ya, karbon block, dan sisanya itu adalah cartridge yang ukuran 0,5 mikron ya, terus 0,3 mikron dan 0,1, dan usahakan 0,1 itu pasang dua ya, atau tiga juga boleh ya, 0,1-nya jadi 0,5, 0,3, dan sisanya 0,1 boleh, atau 0,51, 0,3-nya 2, dan 3 0,1 itu boleh, biar jaga-jaga dan hasilnya biar lebih jernih dan segar. Selain itu yang harus diperhatikan ketika mengisi tabung FRP atau tabung yang besar seperti ini, itu harus penuh ya. Diusahakan 15 cm dari atas disisakan ya. Jadi penuh, cuman ada yang kosong itu sekitar 15 cm. 15 cm dari tutup. Gunanya untuk apa? Itu untuk, kalau di Sunda itu awak ngawahan ya. Jadi ancang-ancang ya. Jadi ancang-ancang air. Kalau diisi penuh itu bisa jadi tutupnya itu apa namanya, kepental, karena apa namanya, dorongan dari pompa itu, apalagi pakai yang besar pompanya itu bisa meletus gitu ya. Jadi emang harus disisakan kosong 15 cm dari atas ya. Pun demikian tabung FRP yang keduanya, yang isinya tadi pasir aktif, pasir silika, dan zeolit, itu diisi 3/4 ya. Samakan aja, samakan 15 cm dari atas itu kosong. Oke kawan-kawan, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan yang perlu diingat itu jangan sampai ya mengisi tabung FRP full sampai atas. Jadi harus ada jeda ya. Harus ada jeda 15 cm dari atas. Itu untuk apa namanya, menanggulangi tekanan yang besar dari pompa air yang kita gunakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.